Kelvin! Teriak Ivan dengan ekspresi wajah yang terlihat sangat cemas. Begitu pintu kamar terbuka, Kelvin yang sedang menonton televisi sontak menoleh ke Ivan yang datang bersama Javin dan Billy. "Ada apa, Ayah?" tanya Kelvin dengan raut wajah yang terlihat kebingungan. "Kelvin, ada apa?" tanya Ivan sambil berjalan menuju Kelvin. "Ada apa?" tanya Kelvin balik yang tidak mengerti maksud pertanyaan Ivan. Ivan duduk di samping Kelvin, dia lalu mengelus kepala Kelvin. "Kelvin sayang. Ayah tadi mendengar kamu berteriak, karena itu Ayah, Paman Javin, dan Paman Billy segera bergegas ke sini," ucap Ivan. Nabila yang akhirnya baru menyusul Ivan juga ikut masuk ke dalam kamar. Nabila lalu duduk di samping Kelvin dan ikut bertanya tentang penyebab Kelvin berteriak tadi. "Iya sayang. Apa yang menyebabkan kamu berteriak seperti itu?" tanya Nabila. Kelvin tertawa kecil melihat ekspresi wajah Ivan dan Nabila yang mencemaskannya. Kelvin lalu memegang tangan Ivan dan Nabila, dengan senyuman lembut dia berkata, "Maaf Ayah. Maaf Ibu. Aku tadi melihat SpongeBob pergi meninggalkan Patrick, karena itu aku tidak sadar berteriak seperti itu. Aku minta maaf karena sudah membuat Ayah dan Ibu cemas," jawab Kelvin. "SpongeBob," kompak Javin dan Billy. Mereka saling menatap lalu kompak tertawa bersama. Ivan dan Nabila juga tertawa kecil begitu mereka mendengar jawaban polos Kelvin. Ivan bahkan langsung mencubit pelan pipi Kelvin karena sudah membuatnya panik dengan teriakan tadi yang memang terdengar sangat nyaring. "Ini hukuman kamu karena sudah membuat Ayah dan Ibu panik," ucap Ivan sambil mencubit pelan pipi Kelvin yang ikut tertawa bersama mereka. "Kelvin, bukankah kamu tadi bilang ingin melihat mobil merah tadi? Bagaimana jika kita sekarang melihat mobil itu?" ucap Javin. Kelvin sontak beranjak dari duduknya, raut wajahnya langsung terlihat sangat bersemangat mendengar tawaran dari Javin. "Iya Paman. Ayo kita melihat mobil keren itu," seru Kelvin. Kelvin berjalan menghampiri Javin dan Billy yang berada di depan pintu kamar. Mereka bertiga lalu berjalan menuju garasi tempat mobil Cakra terparkir. "Kalau begitu aku akan menemani Bituti, dia sepertinya sedang membuat beberapa hidangan di dapur," ujar Nabila yang juga ikut beranjak dari duduknya. Ivan tersenyum kepada Nabila, dia lalu mengambil remote TV yang berada di sofa. Ketika Ivan hendak mematikan TV, kedua alisnya tampak mengernyit begitu melihat tayangan yang berada di TV itu. "Bukankah Kelvin tadi bilang dia sedang menonton SpongeBob?" batin Ivan saat melihat tayangan Discovery Channel yang membahas tentang kawanan singa di TV. Ivan yang merasa aneh dengan hal itu sempat terdiam selama beberapa saat sambil terus memandangi layar TV itu. "Sayang, ada apa?" tanya Nabila yang ikut kebingungan melihat Ivan yang terdiam. "Ah, maaf," jawab Ivan singkat. Dia lalu menekan tombol power untuk mematikan TV itu dan pergi meninggalkan kamar itu bersama Nabila. Nabila segera bergegas menuju dapur, sedangkan Ivan menyusul Kelvin yang sudah terlebih dulu pergi menuju garasi mobil. Saat Ivan sudah cukup dekat dengan pintu menuju garasi, tiba-tiba pintu itu terbuka. Tampak Kelvin keluar dari pintu dan bergegas berjalan menuju Ivan. "Kelvin, ada apa?" tanya Ivan. "Ayah, aku lupa mengambil mainanku di kamar. Paman Javin akan mengambil fotoku di depan mobil keren itu. Aku akan berpose dengan mainan Transformer pemberian ayah yang ketinggalan di kamar tadi," jawab Kelvin. "Baiklah. Ayah akan menemani kamu," ucap Ivan yang lalu berjalan bersama Kelvin menuju kamar tadi. Sesampainya di depan kamar, Ivan membuka pintu untuk Kelvin. Dia tidak ikut masuk dan hanya menunggu Kelvin di depan pintu kamar saat Kelvin mengambil mainannya. Kelvin yang sudah berada di dalam kamar langsung menuju tas ranselnya. Dia mengambil mainan dari dalam tasnya lalu terlihat melambai ke jendela dan berbalik menuju pintu kamar tempat Ivan menunggunya. Ivan yang sedang mengamati Kelvin tentu saja dapat melihat gerakan itu.
Walaupun cuma sekilas, dia yakin jika Kelvin tadi melambaikan tangannya ke arah jendela yang berada di kamar itu. "Kelvin, kamu tadi," ucap Ivan dengan kedua alis yang mengernyit. "Ada apa, ayah?" tanya Kelvin dengan raut wajah polosnya. "Ah, sudahlah. Mari kita kembali ke garasi mobil," jawab Ivan sambil tersenyum. Ivan langsung mengurungkan niatnya untuk bertanya tentang gerakan tangan Kelvin tadi. "Siap, ayah," seru Kelvin sambil berlari kecil menuju garasi mobil tempat Javin dan Billy menunggunya. Ivan menghela nafasnya pelan. Dia terlihat menatap ke jendela selama beberapa saat lalu menutup pintu kamar dan kembali menyusul Kelvin. Setelah mengambil beberapa foto Kelvin yang berpose di depan Ferrari merah milik Cakra, Javin dan Billy lalu pamit kepada Ivan untuk memulai mencari petunjuk di villa itu. Ivan sendiri masih tetap bersama Kelvin. Dengan sabar Ivan juga menjawab pertanyaan Kelvin seputar mobil Ferrari merah peninggalan kakaknya itu. "Ayah, aku ingin mendengar raungan mobil ini," seru Kelvin bersemangat. "Raungan?" Ivan langsung tertawa kecil mendengar Kelvin menggunakan kata raungan dan bukan suara. Dia lalu mengangguk pelan mengiyakan permintaan Kelvin yang membuat Kelvin langsung meloncat kegirangan. Ivan kembali dibuat terheran-heran begitu dia hendak masuk ke dalam mobil itu. Sikap yang ditunjukkan Kelvin membuatnya harus kembali menekuk alisnya sambil menggaruk kepalanya. Bagaimana tidak, sebelum Ivan masuk ke dalam mobil, Kelvin memintanya untuk membersihkan alas sepatunya terlebih dahulu. Ini persis seperti apa yang sering mendiang kakaknya lakukan ketika dia diajak mengendarai mobil itu. Keheranannya tidak berakhir sampai di situ. Kelvin yang sudah masuk terlebih dahulu langsung mengambil sikat sepatu yang berada di mobil itu dan menyerahkannya ke Ivan. Hal yang aneh dari sikap Kelvin karena Kelvin tidak tampak mencari sikat itu. Kelvin seakan sudah mengetahui di mana sikat sepatu itu disimpan oleh mendiang kakaknya. Bagaimana Kelvin tahu jika di mobil ini ada sikat sepatu? Batin Ivan dengan wajah yang tercengang. Ivan yang tanpa sadar terlarut dalam lamunan kembali tersadar begitu Kelvin memintanya untuk segera masuk ke dalam mobil. "Ayah, ayo," seru Kelvin dengan wajah yang terlihat sangat bersemangat. "Nol. Oke," jawab Ivan terbata-bata. Dia lalu membersihkan alas sepatu dengan sikat yang diberikan Kelvin tadi lalu masuk ke dalam mobil. Ivan meletakkan keyless entry mobil itu di cup holder yang berada di sampingnya. Dia lalu menekan tombol start engine dan mulai menginjak pedal gas mobil itu. "Vroom. Wow!" teriak Kelvin begitu dia mendengar raungan mobil yang hanya sesekali dinyalakan oleh orang suruhan Gunadi. Wajah Kelvin terlihat sangat senang. Ivan yang duduk di sampingnya terus tersenyum melihat ekspresi wajah Kelvin yang sangat tertarik dengan mobil peninggalan kakaknya itu. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Setelah makan malam bersama, Nabila bersama Tuti menemani Kelvin yang sudah terlihat sangat mengantuk di kamar. Ivan, Javin, dan Billy tampak berkumpul di pekarangan depan villa itu. Mereka bertiga berbincang-bincang mengenai penyelidikan mereka yang belum membuahkan hasil. Ditemani secangkir kopi panas, Javin, Billy, dan Ivan tampak sesekali bergantian memasukkan kayu bakar di api unggun kecil yang berada di depan mereka. Javin dan Billy masih membahas beberapa tempat yang belum sempat mereka periksa secara teliti, sementara Ivan masih terlihat melamun karena memikirkan sikap Kelvin yang menurutnya sedikit aneh. "Bos Ivan," ucap Javin menegur Ivan yang terlihat terus melamun. "Ah, maaf. Sampai di mana pembahasan kita tadi?" tanya Ivan yang akhirnya tersadar setelah namanya dipanggil oleh Javin. "Hah, Bos Ivan. Ada apa denganmu? Sejak tadi aku melihatmu terus melamun." "Aku yakin kamu tidak mendengarkan pembicaraan kami tadi," jawab Javin sambil menghela nafasnya pelan. "Ya bos. Aku juga sejak tadi melihatmu seperti itu," sahut Billy yang ikut menimpali ucapan Javin. Ivan tersenyum mendengar pertanyaan dari kedua sahabatnya.
Dia lalu memandangi mereka berdua dan berkata, Javin, Billy, apakah kalian percaya dengan konsep arwah orang yang sudah meninggal? Tanya Ivan. Javin dan Billy sontak terkejut mendengar pertanyaan Ivan. Sejak dulu mereka bertiga tidak terlalu percaya dengan konsep hantu. Mereka bahkan bertiga pernah diusir dari bioskop karena terus tertawa saat menonton film horor. Bos, setahuku tidak ada yang namanya arwah. Menurut yang pernah aku baca, arwah atau roh akan kembali kepada Sang Pencipta. Kalaupun ada yang menyerupai itu biasanya adalah jin, ujar Billy. Aku juga pernah mendengar hal itu. Ah, apakah Bos Ivan merasa jika Tuan Cakra hadir di tengah-tengah kita? Ucap Javin sambil seolah mencari sosok Cakra dengan menoleh ke belakang. Di mana dia? Kita bisa mengajaknya main kartu bersama seperti yang dulu sering kita lakukan, sambung Javin bercanda. Ivan dan Billy sontak tertawa mendengar ucapan Javin. Mereka berdua tampak menganggukkan kepalanya sambil tertawa karena setuju dengan ide dari Javin. Bos, bagaimana jika kita iseng mencoba permainan pemanggil hantu itu? Kalau tidak salah Jailani. Tegas Javin sambil menunjukkan jari telunjuknya kepada Ivan. Plak. Jailani kepalamu. Jailangkung. Itu disebut Jailangkung. Kalau Jailani itu manajer keuangan di perusahaanmu, dan of course, dia masih hidup. Kamu bisa langsung menghubungi ponselnya jika ingin meminta Jailani datang, sahut Billy sambil menepuk kasar pundak Javin. Oh, iya, hehehe, balas Javin tertawa cengengesan. Hahaha. Ivan kembali dibuat tertawa karena ucapan Javin. Javin segera meraih ponsel dari dalam sakunya. Dia lalu membuka aplikasi YouTube dan segera mengetik di kolom pencarian. Cara bermain Jailangkung low budget, ucapnya pelan sambil mengetik. Ivan dan Billy kembali dibuat tertawa oleh kelakuan Javin. Sementara itu, Nabila yang baru saja datang langsung merebut ponsel yang berada di tangan Javin. Kedua alisnya tampak menekuk karena tadi sempat mendengar pembicaraan mereka bertiga. Jailangkung, protes Nabila sambil menatap tajam wajah Javin, Billy, dan Ivan secara bergantian. Mengapa kalian ingin melakukan hal yang aneh seperti ini? Sambung Nabila. Nona Nabila, kami ingin mencoba berinteraksi langsung dengan jin Tuan Cakra. Mungkin dia akan membantu kami dalam penyelidikan ini, terang Billy. Ya Nona, kami juga sekalian ingin mengajaknya main kartu. Sudah lama kami tidak bertemu dengannya, sambung Javin menimpali sambil tertawa kecil. Hah. Nabila sangat terkejut mendengar penjelasan Javin dan Billy. Dia lalu menoleh ke Ivan yang sedang tertawa karena jawaban dari kedua sahabatnya itu. Hahaha, sayang. Ayo duduk dulu, biar aku jelaskan mengapa pembahasan kami menjadi tidak jelas seperti ini, ucap Ivan sambil menarik pelan lengan Nabila. Nabila mengembalikan ponsel Javin. Dia lalu duduk di kursi kosong yang berada tepat di samping Ivan. Sebenarnya hari ini aku merasa jika Kelvin sedikit aneh. Tidak hanya teriakan tadi, tapi... Ivan lalu mulai menjelaskan keanehan yang dia rasakan saat bersama Kelvin. Baik Nabila, Javin, maupun Billy terlihat sedikit terkejut saat mendengar penjelasan Ivan tentang Kelvin. Mereka bertiga juga setuju jika sikap Kelvin memang aneh jika mendengar cerita dari Ivan. Nabila tanpa sadar langsung melingkarkan lengannya di lengan Ivan. Javin yang melihat itu segera menyikut pelan lengan Billy dan memberi kode dengan mengedipkan matanya beberapa kali ke Billy. Ah, mungkin memang Tuan Cakra sedang mengamati kita, ucap Billy yang sudah mengerti maksud Javin. Ya, dia mungkin sedang menjaga Kelvin. Bisa jadi Kelvin memang benar adalah putra Tuan Cakra, ujar Javin menambahkan. Ivan kembali mengernyitkan alisnya saat mendengar ucapan dari Javin dan Billy. Dia merasa heran mengapa Javin dan Billy merespon dengan jawaban seperti itu. Namun itu tidak berlangsung lama, Ivan yang tadi keheranan langsung tersenyum menyeringai saat Nabila semakin erat memeluk lengannya.
Javin dan Billy sontak memperlihatkan jempolnya kepada Ivan. Tentu saja gerakan mereka berdua tidak diketahui oleh Nabila yang terlihat ketakutan setelah mendengar cerita Ivan, Javin, dan Billy. Ivan. Ini sudah larut malam. Aku sudah mengantuk, bagaimana jika kamu mengantarku kembali ke kamar? Ucap Nabila dengan suara terbata-bata. Ivan memalingkan wajahnya sebentar, sambil menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Dia tersenyum bahagia mendengar ucapan Nabila. Baik sayang, jawabnya pelan yang lalu beranjak dari duduknya bersama Nabila. Nabila lalu pamit kepada Javin dan Billy. Ivan kembali tersenyum saat memandangi kedua wajah sahabatnya yang berhasil membuat Nabila bersikap manja seperti ini. Silakan kalian lanjutkan diskusi kalian, ujar Ivan sambil berlalu pergi meninggalkan Javin dan Billy yang tampak beradu telapak tangan merayakan keberhasilan mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Ivan dan Nabila sudah tiba di depan kamar yang ditempati Nabila dan Kelvin selama mereka berada di villa ini. Ivan membuka pintu dan mempersilahkan Nabila masuk. Begitu dia hendak pergi, Nabila tiba-tiba menarik lengan bajunya. Sayang. Bagaimana jika kamu tidur di kamar ini? Kata Nabila dengan suara yang terdengar canggung. Yes baby, tentu saja aku bersedia, batin Ivan sambil terus menahan ekspresi bahagianya. Namun dia tidak langsung menerima tawaran Nabila. Dengan lembut dia memegang tangan Nabila dan berkata, apa kata orang jika kita belum menikah dan sudah tidur sekamar? Nabila menjadi panik saat mendengar jawaban Ivan, sayang. Di sini juga ada Kelvin jadi menurutku tidak apa-apa jika kamu tidur di kamar ini. Baiklah. Karena kamu memaksa. Apa yang Tuan Ivan ingin lakukan, Nyonya Besar akan mengamuk jika mengetahui tentang hal ini, ucap Tuti yang tiba-tiba menarik lengan Ivan yang hendak masuk ke dalam kamar Nabila. Maaf Tuan Ivan, aku sudah diminta untuk mengawasi kalian berdua. Seminggu lagi kalian akan menikah, jadi tolong bersabarlah, sambung Tuti sambil menghela nafasnya. Wajah Nabila langsung berubah kemerahan saat mendengar ucapan Tuti. Dia meminta Ivan tidur di kamarnya karena merasa takut dengan cerita horor tadi dan bukan karena ingin berduaan dengan Ivan, sedangkan Ivan hanya bisa berdecak kesal. Dia tidak menyangka jika ibunya menugaskan Tuti untuk mengawasi pergerakannya. Baik Bibi, ucap Ivan pelan sambil menghela nafasnya pelan. Nona Nabila, biar Bibi yang menemanimu. Kamu tidak masalah dengan hal itu kan? Tanya Tuti. Ya Bibi, maaf karena aku harus merepotkan Bi Tuti, jawab Nabila sambil menganggukkan kepalanya. Baiklah, Bibi masih harus mengurus sesuatu. Bibi akan kembali setelah menyelesaikan pekerjaan Bibi, balas Tuti yang lalu pergi menuju arah dapur. Ivan hanya bisa menggaruk kepalanya sambil memandangi Tuti yang berjalan menjauh dari tempatnya dan Nabila berada. Ini sudah larut malam, kamu sebaiknya beristirahat, ucap Ivan sambil mengelus kepala Nabila. Ya, bagaimana denganmu? Tanya Nabila. Mungkin aku akan menonton TV di ruang keluarga sebelum beristirahat, jawab Ivan. Setelah Ivan pergi menuju ke ruang keluarga, Nabila menuju tempat tidur. Dia tersenyum begitu memandangi wajah Kelvin yang sudah tertidur lelap. Perlahan dia membaringkan tubuhnya di samping Kelvin. Tak lama kemudian, Nabila akhirnya juga tertidur lelap. Beberapa jam kemudian, Nabila perlahan membuka matanya. Di samping tempat tidur, dia melihat Tuti yang sudah tertidur lelap di atas kasur lipat. Tiba-tiba dia terkejut saat mendengar suara TV yang cukup nyaring dari arah ruang keluarga. Nabila lalu melirik jam dinding yang berada di kamar itu. Dia sedikit terkejut saat melihat jika saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Ivan, mengapa kamu belum tidur? Ucap Nabila pelan. Dia lalu perlahan bangkit dari tempat tidur dan segera menuju ruang keluarga untuk meminta Ivan beristirahat. Perlahan Nabila berjalan mendekati Ivan yang duduk di sofa membelakanginya.
Begitu tiba, Nabila tanpa sungkan langsung ikut duduk di samping Ivan. "Sayang, mengapa kamu belum tidur?" ucap Nabila. Ivan menoleh ke Nabila. Dia lalu tersenyum dan berkata, "Akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Kecantikanmu memang tidak kalah jika dibandingkan dengan Ibu Kelvin."